Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Oke, Lausya. Baik, kalau oke, Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah segala puji dan puji atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana yang alhamdulillah dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberi kemudahan untuk kemudian mengikuti perkuliahan hari ini. Selanjutnya untuk hari ini, eh, sebelumnya saya sudah menyampaikan untuk menonton video pembelajaran terkait dengan konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu permasalahan remaja dan solusinya. Apakah sudah dinonton semuanya? Sudah sudah langsung Sudah dipahami dengan baik? Sudah dipahami dengan baik? lumayan. Oke, kita cek dulu pemahamannya sambil saya ngabsen ya. Sekarang tanggal 21 April. Hari Kartini ya. Ada Andi Dwi Virga Ridiva. ada Lausya. Oke, sudah dinonton video pembelajarannya. Sudah Lausya. Gimana? Di situ ada dibahas tentang apa saja? Tentang dimensi perkembangan remaja Lausya, tentang dimensi biologis, dimensi kognitif, dimensi moral, dimensi sosial emosional, dimensi agama, Oke, dan coba dimensi kameranya melihat ke saya. Iya, eh, Dwi, kamu tahu tentang apa yang kamu ketahui tentang dimensi perubahan eh, biologis? seperti masa pubertas yang dimulai dengan kayak menstruasi pertama Lausya pada remaja putri, ataupun perubahan suara pada remaja putra Lausya. Secara biologis dia mengalami perubahan yang sangat besar. Contohnya perubahan-perubahan biologis ini ditentukan dengan beberapa dampak pada penerimaan diri dulu Lausya. Oke. Selanjutnya Aditya Itradi ada? Ada Aditya Itradi? Sakit? Oke. Selanjutnya Agnes. hadir Lausya. Agnes, apa yang kamu ketahui tentang dimensi perubahan kognitif? Seperti adanya dimensi perkembangan remaja seperti dimensi biologis, dimensi kognitif. No, ayo tanya. eh, Aku tanya tentang dimensi kognitif. Apa yang kamu ketahui tentang dimensi kognitif? Bisa tidak dibaca apapun? Bisa melihat ke eh, kamera saja langsung? ya Lausya, kalau dimensi eh, kognitif itu remaja harus sudah mampu mencapai tahap pemikiran abstrak supaya saat mereka lulus sekolah menengah sudah terbiasa berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah.
Apa itu pemikiran yang abstrak? Hmm, pemikiran abstrak kayak eh, sudah bisa berpikir kritis loh, Sya. Oke, Al-Karimatul. Ada Al-Karimatul? Hadir Lausya. Bisa di atas-atas itu kameranya kelihatan mukanya? Saya lagi di rumah sakit Lausya. Karena lagi apa di rumah sakit? Kamu yang jadi pasien atau apa ini? Bukan Lausya, tapi ramai sekali di sini Lausya. Kamu sedang apa di situ? Temani nenek. Nenek Lausya. Apa yang kamu ketahui tentang perubahan kognitif? Kenapa Lausya? Apa yang kamu ketahui tentang perubahan kognitif? Oh, Oke, sudah. Selanjutnya, Andi Nurzalia Jamil. Ada Lausya. Mana Nurzalia? Oke. Apa yang kamu ketahui tentang dimensi moral? Dimensi moral itu kayak di yang dimana di usia muda itu sudah berpikir dalam eh, apa namanya yang moralnya itu eh tuh dimensi moral itu sudah berpikir dalam dimensi moral atau moralismenya itu sudah melihat adanya apa namanya ke kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percayai dahulu karena dulu itu waktu jadi anak-anak apa yang dikatakan oleh orang tua orang orang sekitar itu dia percaya-percaya saja. Namun setelah memasuki fase remaja mereka itu sudah melihat eh, kejanggalan tadi. Mereka sudah mampu berpikir seperti kayak menanyakan pola, menanyakan kenapa bisa seperti itu. Oke. Begitu, Sya. Andi Nurul Aziza. hadir Lausya. Kenapa Kak, setiap saya lihat ini rata-rata matanya ini apa dahinya saja yang kelihatan. Saya tidak melihat keseluruhan mukanya. Coba dia angkat kameranya atau HP-nya atau kamu pakai apa? Nah, supaya kelihatan mukanya. Kenapa sih kalau berbicara semua rata-rata dahinya saja yang saya lihat? Andi Nurul Aziza, apa yang kamu ketahui dengan perkembangan dimensi perkembangan sosial emosional? Hmm, Kayak remaja sering mengalami emosi tidak stabil, mudah marah, stres, cemas, atau merasa tidak dipahami. Itu saja. Ya, Anugerah Lausya. Nursyam. Anugerah Nursyam ada. Anugerah Nursyam. Tidak ada ya. April Anugerah ada loh, Syuk, cuman mungkin mana? tidak didengar.
Oke, kita lewat karena dia tidak dengar. April Zelia, Ada Lausya. apa yang kamu ketahui tentang perubahan, dimensi perubahan, Tunggu, tunggu. dimensi perubahan agama pada remaja? Derajat dimensi moral menyatakan ada 4 Dimensi pola. agama. Saya tanyakan dimensi agama. Ya Lausya. Dimensi agama. Saya tanyakan dimensi agama. Dimensi agama dan menyatakan ada 4 pola. Yang pertama turutan, yang kedua percaya tapi agak berarti kayak eh, misalnya ada yang bilang apa sih? Kayak dia belum sepenuhnya itu percaya yang dia bilang ke apa sih? Yang, yang kalau misalnya ada orang yang bilang Lausya eh, dia itu belum sepenuhnya eh, dia belum sepenuhnya percaya kalau omongan tersebut. Baru yang ketiga eh, tidak percaya terhadap Tuhan. Gitu. Next, Arvika. Ada Arvika? No. Azamza Aurora. Ada Lausya. Eh, apa yang kamu ketahui tentang dimensi moral pada remaja? Dimensi moral itu dia telah menyadari kenyataan yang ada di sekitarnya. Mulai ada kejanggalan dan lebih berpikir luas dari sebelumnya. Oke, next. Dennis Kalasalu. Dennis? Dennis? Saya inogros pasana sampai kalau tersendiri. Kenapa? Saya Putus-putus Anugrah. Nanti kamu cari jaringan yang bagus dulu. Baru nanti kamu boleh ditanya lagi ya. Kemudian Dennis tidak ada ya. Selanjutnya Divani Sauseli. Iya loh, Sya. Oke. Eh, apa masalah-masalah yang biasanya dimunculkan akibat dari dimensi perubahan yang terjadi pada usia remaja? Masalah yang biasanya ditimbulkan. Karena di situ tadi kan sudah ada terjadi dimensi perubahan-perubahan pada fase remaja. Nah, karena adanya perubahan tersebut, masalah apa saja yang biasanya muncul? Silakan. Masalahnya ya, Sya. Menurunnya iman ibadah. Terus pergaulan bebas, seperti merokok, narkoba, bolos sekolah. Dini Kuratu Aini. Dini. Oke, Dini. Apa yang kamu ketahui tentang masalah-masalah yang bisa dimunculkan dari adanya dimensi perubahan remaja? Dimensi yang menimbulkan nausea Masalah yang ditimbulkan. biasanya itu terkena HIV, mencuri, mencopet,
Ini biasanya terjadi karena dia kecanduan narkoba dan tidak punya uang lagi dan takut minta uang untuk orang tuanya karena yang dia minta uang itu untuk membeli narkoba. Jadi ia mencoba untuk melakukan hal jahat agar mendapatkan uang dan membeli narkoba. Ada bunuh diri, berkelahi dengan teman antar sekolah atau tawuran, kebut-kebutan, menggugurkan kondangan dan berbohong. Itu dampaknya kayaknya ya, Dirli. Hadir Lausya. Oke, Dirli. Apa dampak yang ditimbulkan dari masalah-masalah yang ada? Dampaknya Lausya dari yang dimensi tadi, yang masalah-masalah tadi. Ya, contoh tadi Dampak dijelaskan ada masalah terkait dengan eh, merokok. Nah, apa dampaknya ketika anak-anak sudah merokok, misalkan? Dampaknya itu Lausya kecanduan. Seperti yang kita lihat sekarang itu kebanyakan anak-anak muda itu kan kalau merasa kalau perlu adanya pengakuan sosial lah. Nah, di sini mereka itu mulai mengikuti apa-apa yang kebanyakan orang terima di kalangan muda sekarang seperti merokok lah, seks bebas lah dan sebagainya lah seperti itu. Oke. Intinya ingin mendapatkan pengakuan sosial. Felicia Gisela Aan. Hadir Lausya. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang dimensi moral, Felicia? Baik, Mana mukanya, Mbak dimensi Felicia? Tolong, jangan dahinya yang kelihatan saja. baik, dimensi moral itu Lausya. Contohnya itu adalah manusia itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tapi juga mereka kadang bingung apakah yang mereka lakukan itu sudah benar atau salah. Itu pengertian moral. Kalau dimensi perubahan moral artinya apa? Dimensi perubahan moral. Oke, next. Fitri Anggreni Arfa. Hadir Lausya. Mana mukanya? Kenapa gelap sekali, Fitri? Mati lampu Lausya. Oh, kasihan. Apa itu dimensi perubahan eh, sosial emosional? Dimensi perubahan Sosial emosional. eh, bagian-bagian yang berkaitan dengan perasaan seperti emosi dan hubungan dengan orang lain. Eh, Dimensi ini ada beberapa dimensi kesadaran diri, dimensi pengelolaan emosi, dan dimensi empati. Oke, Julia Sogen ada? Julia Halo, Sogen. Oke, bagaimana contoh dimensi perubahan moral yang terjadi pada remaja? Contohnya, apa Chef? contoh perubahan moral yang terjadi pada usia remaja. Contoh perubahan moral Hmm. apa ya? Eh, Contohnya itu eh, sudah bisa, maaf Mas, Ibu. Kenapa? Contohnya itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Terus eh, lebih bisa berpikir secara kognitif atau bisa menganalisis secara abstrak. Terus apa lagi ya? Oke, Marsha Anita Syam. Iya, Lausya. Bagaimana contoh dimensi perubahan kognitif?
Jadi loh, contoh dimensi perubahan kognitif itu ketika mereka sudah mulai berpikir loh, secara kritis. Awalnya kan mereka itu selalu meminta jawaban atau melihat jawaban dari orang lain ataupun melihat referensi ketika ingin mengambil keputusan ataupun jawaban. Namun ketika memasuki dimensi kognitif ini, maka remaja sudah mulai mulai berpikir kritis dan bisa mengambil keputusan sendiri karena mereka sudah mampu menganalisis Lausche bahwa ini kalau saya lakukan maka itu baik atau buruk seperti itu Lausche. Maria Mading, Hadir Lausha. berikan contoh terkait dengan dimensi perubahan sosial emosional. Dimensi perubahan Sosial emosional. Contohnya itu Lausha seperti lebih lebih mampu mengontrol emosi, eh, apa ya, perubahan cara bergaulnya juga, dan lebih empati pada teman. Gitu. Ya, Mawadda Az-Zahrah. Mawadda Az-Zahrah. Sakit Lausha. Sakit Lausche. Mawar Indriani. hadir Lausha. Oke, coba jelaskan ulang terkait dengan sosial emosional contohnya. Contoh real ya yang saya maksudkan di sini. Misalkan di masa remaja itu seperti ini tingkat sosial emosionalnya biasanya yang dulunya begini jadinya begini di masa remaja. Saya maunya seperti itu sistem jawabannya. Baik, Lausha. Pada usia remaja yang memasuki dimensi sosial emosional itu, yang biasanya mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain. Seperti misalnya, kalau saya melakukan ini, apakah ini baik atau mereka itu dapat menerima saya dalam lingkungan sosial. Oke, Muhammad Rizal. Ada Rizal? Muhammad Rizal. Tidak ada. Muhammad Adan. Muhammad Adan. Tidak ada. Mutiara. Tidak Lausha. Izin Lausche. Kenapa kameranya tidak diaktifkan? Sakit Lausha. Nggak bisa Kenapa? lagi sakit Lausha. Oke, sekarang apa yang mungkin dampak yang ditimbulkan ketika terjadi permasalahan remaja, misalkan terjadi permasalahan terkait dengan eh, seks bebas. Dampak yang ditimbulkan. Maksudnya seks bebas yang terjadi di masa remaja Lausha. Yes. Menurut saya Lausha. Remaja akan mengalami yang namanya cara berpikir yang tidak elok Lausha dan menimbulkan peradaban yang Lausha sakit. Mutiara Nur Hikmah ada? Hadir Lausha. Oke, Mutiara Nur Hikmah, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya permasalahan-permasalahan remaja? Berikan contohnya. Misalkan dari masalah A bisa menimbulkan dampak seperti ini.
Bisa diulang. Kenapa? Bisa diulang, Lausha. Misalnya? Kedengaran tadi. Terus pertanyaannya, Lausha. Di situ kan di video telah dijelaskan beberapa masalah yang bisa ditimbulkan jika terjadi perubahan dimensi pada remaja. Nah, dari masalah-masalah yang ada, sebutkan salah satunya, kemudian jelaskan dampak yang ditimbulkan. Seperti ini merokok. Kalau merokok itu dampaknya bisa terkena penyakit. Ini juga Lausha. Orang lain juga dapat anunya ini apa lagi? Dapat di apa lagi nih orang bisa fase rokok juga langsung kayak itu asap rokoknya kalau terhirup bisa terkena juga ya langsung. Mirda, Hadir Lausha. silakan jelaskan apa yang kamu ketahui atau apa inti penting yang telah kamu pahami dari video tersebut. Poin-poin penting yang kamu dapat dari video. Lama sekali. Kita bergeser ke Nur Afifah. Hadir Lausha. Apa yang kamu dapati, poin penting yang kamu dapati dari video pembelajaran itu? Di dimensi perkembangan pada remaja itu ada dimensi pubertas yang dimana terjadinya terjadinya menstruasi pada remaja putri dan perubahan suara pada remaja putra. Terus dimensi kognitif yang dimana terjadinya perubahan pada remaja untuk bisa berpikir secara kritis. Terus ada dimensi Oke, sudah. Stop. Nurul Aulia Safitri. Nurul Aulia Safitri. Sakit Lausha. Nurul Hikmah Ramdhani. Nurul Alia tadi sudah? belum Lausha, Siapa yang sakit? tapi hadir. Oh, Nurul Auli. Mana sih? Nurul Aliyah yang ada ini Nurul Aliyah ya. Ya Lausha. Oke, silakan jelaskan apa yang kamu ketahui dari nonton video itu. Dimensi perkembangan pada remaja itu ada dimensi biologis, dimensi kognitif, dimensi moral sosial, dan dimensi agama. Kemudian pentingnya kita sebagai pengajar untuk memperhatikan perkembangan pada remaja, khususnya pada siswa atau mahasiswa yang kita ajar. Nurul Hikmah Ramdhani? Tidak ada ya. Konita Afra. Hadir Lausha. Silakan langsung dijelaskan yang kamu pahami dari materi. Dari yang saya tanggap ada dimensi biologis di mana terjadi perubahan pada seorang perempuan yang awalnya anak-anak ternyata perubahannya putri itu menstruasi, sedangkan cowok itu perubahannya terjadi perubahan suara yang Sudah. Selma Jorista. Hadir Lausha. Silakan jelaskan yang kamu pahami. Dari dimensi perkembangan remaja itu kan ada dimensi biologis,
dimensi kognitif, dimensi moral, dan dimensi sosial emosional, dan dimensi agama. Nah, intinya yang saya dapat itu remaja masih mencari jati dirinya. Jadi yang penting itu untuk mengontrol diri, memilih lingkungan yang baik, dan membuat keputusan yang benar. Oke, cukup. Cynthia Octaviana. Cynthia Octaviana. Oke, langsung jelaskan. Dimensi perkembangan remaja itu kan memiliki dimensi-dimensi seperti dimensi biologis, kognitif, dimensi moral, dimensi sosial dan emosional, terus dimensi agama. Nah, di sini itu menurut yang empat pola kepercayaan pada remaja, yaitu yang pertama kepercayaan turut-turutan atau ikut-ikutan, terus yang kedua itu percaya. Oke, cukup. Siti Nurulisma. Ya. Silakan. Yang saya tangkap itu dari dimensi moral, remaja mulai memahami benar dan salah secara lebih mendalam. Mereka tidak lagi hanya mengikuti aturan, tetapi mulai bertindak berdasarkan kesadaran dan prinsip sendiri. Ya. Selanjutnya Siti Aisyah Salsabila. Jadi yang saya tangkap dari video itu, perkembangan remaja adalah proses pendewasaan yang saling berkaitan. Jika satu dimensinya terhambat, maka akan berkaitan dengan dimensi yang lainnya yang akan berdampak pada kualitas karakter dan masa depan. Contohnya, permasalahan yang muncul yaitu seks bebas akan menimbulkan HIV atau biasanya kan memang terjadi pengguguran janin pada remaja. Stanley Pararak. Stanley. Hadir Lausya. Langsung. Mungkin yang saya dapat dari video itu dimensi perkembangan remaja, yaitu dimensi moral. Kemampuan berpikir dalam dimensi moral pada remaja berkembang karena mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percaya dahulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Oke, Vika Tandilinggi. Jadi yang saya dapat simpulkan yaitu perkembangan remaja adalah masa perubahan besar yang terjadi pada diri seseorang, baik dari fisik, cara berpikir, emosi, moral, agama, maupun hubungan sosial. Namun pada masa ini juga sering muncul permasalahan remaja seperti narkoba, merokok, seks bebas, dan menimbulkan dampak buruk. Fitesya. Langsung. Jadi perkembangan pada remaja itu adalah perubahan yang secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh dimensi-dimensi seperti dimensi kognitif, dimensi biologis, dimensi moral, sosial emosional, dan dimensi agama. WD Nurul Fatimah. Jadi yang saya dapat ambil dari video pembelajaran tersebut bahwa dimensi perkembangan pada remaja itu ada 5. Ada dimensi biologis, dimensi kognitif, dimensi moral, dimensi sosial emosional, dan juga dimensi agama. Dan ada pula perubahan dimensinya yang termasuk permasalahan remaja dan akibatnya. Next, Salva Allegra. Zalva. Dadah. Oke, Anugrah Nursyam, silahkan. Baik, Rasya. Yang saya tangkap dari dimensi perkembangan remaja itu terbagi jadi 5, yaitu
dimensi moral, dimensi sosial emosional, dimensi biologis, dimensi kognitif, dan dimensi agama. Nah, yang paling saya tangkap itu dimensi moral. Yaitu remaja mulai mempertanyakan nilai 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 lama karena melihat ketidaksesuaian dengan kenyataan. Oke, saya kira cukup untuk Lausha, juga. Kenapa? tadi Zalfa Allegra ada, cuman jaringan saya kurang bagus, Lausha. Oh iya, silakan langsung. Jadi masa remaja ini merupakan masa peralihan yang penuh perubahan dan sering menimbulkan masalah seperti konflik sama dengan orang tua, pengaruh teman sebayanya, terus emosi Apa tidak dahulunya saja stabil yang dan kelihatan? pencarian jati diri. Oke, cukup. Oke, dari refleksi yang ada hari ini, saya bisa menilai bahwa kebanyakan kalian mungkin ada yang menonton video begitu saja, tapi tidak memahami dengan baik. Kemudian ada yang bahkan belum menonton. Terus, sebenarnya meskipun melalui Zoom, saya bisa tahu yang mana yang benar-benar paham, yang mana yang sekedar membaca. Saya tahu bahwa kamu sedang melihat kembali video itu, kamu melihat slide itu, saya tahu yang mana yang membaca dan mana yang betul-betul bisa menguraikan dengan baik. Dan hanya beberapa yang bisa melakukan itu. Tadi most of you, kebanyakan dari kalian itu sementara lihat videonya mungkin di slide-slide-nya digeser, atau ada juga yang bertanya ke ChatGPT. Jadi saya harap untuk selanjutnya, tolong ini untuk kebaikan kalian sendiri, untuk bisa memahami dengan baik setiap materi yang ada, silahkan dipelajari dengan baik, dipahami, dinonton dengan baik videonya, kemudian jika memang ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Jadi jangan itu hanya dijadikan sebagai untuk menggugurkan kewajiban. Pasti kalian tidak menyangka saya akan tanya satu persatu, ya kan? Jadi tidak ada yang siap. Saya hanya ngetes sebenarnya tadi ini apakah benar-benar kamu ketika diminta untuk menonton video pembelajaran itu bisa dimaksimalkan. Ternyata tidak. Saya ngecek seperti itu. Hanya beberapa di antara kalian yang saya lihat, oh memang ini dia pahami. Dan ada yang cuman membaca kembali apa yang tertera di slide. Namun dari beberapa ada yang kemudian bisa mampu yang tidak tertera di slide, dia bisa ungkapkan. Ada yang saya dapat seperti itu. Dan itu good. Berarti itu tandanya dia sudah paham materinya, sudah nonton dan sudah pastinya sudah paham. Namun sedikit sekali tadi yang begitu. Saya tidak perlu sebut namanya. Next, hari ini saya janji untuk menyajikan kasus terkait dengan solusi permasalahan dan solusi permasalahan remaja. Saya akan bagi ke dalam 7 tim. Dan saya buka kasusnya dulu. Lausha, mohon maaf. Kenapa? Apa boleh izin ke toilet, Lausha? Oke, untuk aturan di Zoom, silahkan kalian tidak perlu minta izin lewat langsung, tapi bisa lewat chat room saja ya, di chat Zoom-nya. Ketika mau ke belakang, itu langsung di message di sini, di chatnya. Tidak perlu lagi minta izin langsung. Silakan. Oke, saya share untuk terkait dengan case base hari ini. Nah, di sini ada permasalahan remaja dan solusinya. Ini ada 7 kasus, berarti kalian akan dibagi menjadi 7 kelompok.
dan itu secara random, secara acak melalui breakout room yang langsung tersistematis oleh Zoom. Nah, contoh untuk kasus 1, Fajar 15 tahun mengalami perubahan fisik yang cepat sejak memasuki masa pubertas. Namun secara kognitif, ia belum mampu mengontrol emosinya. Ia sering marah tanpa jelas, kemudian mudah tersinggung, dan kesulitan memahami konsekuensi dari tindakannya. Di sekolah, Fajar beberapa kali terlibat konflik dengan teman karena salah paham. Ia juga mulai menunjukkan perilaku membolos karena merasa tidak nyaman di lingkungan kelas. Nah, ini beberapa pertanyaan diskusi yang akan kalian diskusikan dalam forum breakout room nanti, berkelompok. Dan semuanya harus aktif terlibat. Selanjutnya, jawaban-jawaban ini harus selesai dalam waktu 30 menit. Setelah itu kalian akan presentasikan dan saya akan tunjuk langsung orangnya siapa yang menjawab. Jadi tolong semuanya harus terlibat aktif dalam diskusi grup. Kemudian jawaban-jawaban ini kalian masukkan ke dalam, ada nanti saya sebarkan Google Doc. Ini ada, saya share nanti linknya ini, jadi semuanya bisa ngedit di sini. Jadi misalkan yang dapat kasus 1, tulis nama kelompoknya dulu semuanya di sini. Jadi tentukan nanti siapa yang menjadi notulen kalian, siapa yang menjadi penulisnya di sini. Ya, satu orang yang menulis di sini jawabannya. Setelah berdiskusi, langsung tulis jawabannya di sini. Upayakan ada satu yang jadi timer untuk melihat waktu. Apakah jadi harus mampu untuk memanage waktu sebaik mungkin sehingga 30 menit itu maksimal sekali untuk bisa selesai 4 pertanyaan ini. Dan upayakan jangan jawaban dari ChatGPT. Ya. Saya ingin kalian mampu berpikir secara kritis, jangan bergantung sekali sama ChatGPT. Jadi begitu semuanya nanti akses ini satu kelompok, satu perwakilan untuk menyelesaikan di sini. Jadi saya bisa lihat juga kelompok mana yang sampai di mana progresnya kalian. Oke, jadi saya bagi ke dalam 7 kelompok. Sudah dipahami ya caranya? Atau ada yang mau ditanyakan? Nanti saya juga mengunjungi setiap breakout room-nya. Jadi tolong tetap aktif berdiskusi. Langsung mau bertanya, Ya, itu pertanyaannya di Google Doc itu jawabannya langsung dikasih masuk atau iya langsung. dicatat? Silakan baik, langsung. langsung. Iya, jadi tugaskan satu orang di antara kelompok kalian yang menulis jawabannya di situ. Oh, berarti saya share dulu linknya ya. Tunggu bentar. Ya, saya sudah share linknya. Kemudian saya assign 7 orang. Silakan bergabung sesuai dengan yang telah ditentukan.
Oke, Mas Syarya tidak bisa gabung. Mariam, ada kendala? Kenapa, Aurora? Permisi Lausya, saya keluar tadi dari Zoom tiba-tiba waktu mau buka dokumennya. Kelompok berapa tadi? 3 Lausya. Oke, coba gabung kembali. Kognitif sama apa emosional, sosial emosional. Itu enggak sih? Sama moral kayaknya. Ya.
baru tunggu dulu. Konsekuensi dari Yang tindakan. kecil satu dulu deh, kecil dulu yang. Di sana aku main HP. Fajar 15 tahun mengalami perubahan fisik yang cepat sejak memasuki Kenapa tidak berdiskusi di sini? Saking di mute semua mic-nya. Yuk berdiskusi yuk sama kelompoknya. Jangan saling diam-diam. Sudah ada kah jawaban? Mawar, Mawar, Ya, kamu cari nomor berapa? Nomor 3 mau? Ya Allah, Syekh. Aktif berdiskusi ya. Ya Allah, Syekh. Ya, Lausya. Oke, lanjut. Lagi coba. mencari jawaban, Lausya. Mencari, bukan mencari, mendiskusikan. Kamu cari di mana? Ya, lagi lihat itunya, Lausya, soalnya. Oke. Dampak psikologis dan menarik pergaulan dan kayaknya Dewi Aziza sama Anugerah. Yang sama Anugerah. Iya, Cot. Yang nomor 1 termasuk pola kepercayaan mana toh? Iya, Iya. yang Apa hubungan turut-turutan antara karena dia tuh religius dan FOMO. perilaku remaja? Ya, atau ikut-ikutan keterkaitan ingin diterima di lingkungan. Berarti toh aku tulis ini nomor 1 Arman termasuk termasuk dalam pola pola percaya turut-turutan yang dan misalnya gabung cuman kayak kasih titik terus langsung Riko tidak punya motivasi untuk maju, untuk belajar. Iya. Sehingga mengaruh ke penyimpangan seperti Riko tidak punya merokok di lingkungan. Tidak punya motivasi belajar. Untuk belajar. Jadi dia memilih. Tunggu. Oke, soalnya sisa 23 menit. Harusnya sisa nomor berapa? 134. Saya tulis dulu yang tadi mau yang Pertemanannya dengan teman-teman yang lainnya itu menjadi buruk di pertemanannya. Hubungannya dengan teman-teman yang lainnya itu jadi buruk atau gimana? Itu mah dengan teman yang lain menjadi renggang. Ya, renggang. Terus lagi ya. Mana?
Oke, kita kembali ke main room, ke ruang utama Zoom hari ini. Dan saya sambil cek tadi di Google Doc-nya. Terakhir saya lihat kelompok 1 dan 2 belum lengkap jawabannya. Yang lainnya sudah saya lihat sudah lengkap semua. So, untuk itu, karena keterbatasan waktu, jadi cukup satu orang saja yang mewakili setiap kelompok, dan itu langsung saya tunjuk orangnya. Tolong semuanya silahkan apa namanya, diganti, bukan diganti sih, ditambah angka sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi taruh dulu angka, misalkan kamu kelompok 1, taruh angka 1 di bagian depan nama kamu. Silakan sekarang diubah. Bagaimana caranya? Di rename. Tinggi selama gambarmu. Lihat di participants, peserta, di bagian bawah Zoom itu, terus klik samping nama kamu yang titik 3, terus rename. Oh ya, Lausya bisa. Bisa, Lausya. Oke, saya mulai dari kelompok 7 dulu ya. Kelompok 7 akan dijelaskan oleh Siti Nurhalisma. Lausya. Oke, tunggu dulu, saya share mana ini. Kasusnya itu ukuran antar sekolah. Salah satu di antaranya pun mengaku ikut hanya karena solidaritas kelompok. Akibat kejadian tersebut, beberapa siswa terluka dan pihak sekolah memberikan sanksi berat. Pertanyaannya itu, mengapa remaja muda terpengaruh kelompok? Pemikiran remaja masih labil, agar mau diterima, diakui, ingin dianggap setia kawan, sehingga mudah meniru teman untuk ingin diterima agar tidak dikucilkan. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh lingkungan, pertemanan yang negatif, dan mengabaikan peraturan sekolah dan nasihat orang tua. Terus akibatnya nama baik sekolah jadi tercoreng, hubungan dengan teman yang lain menjadi renggang, memberikan dampak buruk bagi orang lain yang dapat memicu balas dendam, serta menimbulkan ketakutan masyarakat. Yang ketiga itu bagaimana mencegah tawuran di sekolah. Memberikan sosialisasi kepada siswa tentang bahaya tawuran, pengawasan ketat yang dilakukan orang tua terhadap anak, dan polisi melakukan razia, menciptakan lingkungan yang aman dan positif seperti olahraga, OSIS, dan lain-lain. Keempat, rancang sosial berbasis karakter. Solusi. Iya. Guru BK memiliki peran dalam menangani tawuran pelajar melalui pendekatan konseling untuk membangun karakter siswa. Peran orang tua dalam mendidik
dalam mengawasi anak, mengajarkan kepada anak tentang cara mengendalikan emosi, disiplin, dan bertanggung jawab, serta mengajarkan nilai moral kepada siswa. Itu saja, Lausya. Terima kasih untuk kelompok 7. Namun untuk kelompok-kelompok selanjutnya saya batasi 3 atau 2 menit saja dan tidak usah dibaca kasusnya. Cukup langsung saja deskripsikan secara singkat terkait dengan gambaran umum kasus tersebut, kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu, apa dampaknya, kemudian apa solusinya. Itu saja inti yang kalian butuh untuk jelaskan secara singkat dalam waktu 2 sampai 3 menit saja ya. Jadi tidak usah di nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, tidak usah, tapi secara deskripsikan saja apa yang ingin kamu sampaikan dari kasus tersebut, terutama gambaran umumnya, terus kenapa terjadi, tunggu dulu, masalahnya apa, penyebabnya apa, dampaknya, dan solusinya. Itu saja sebenarnya inti dari pertanyaannya itu adalah terputar di situ-situ saja. Jadi bagaimana caranya kalian mampu untuk menjelaskan itu semua secara singkat. Oke, kelompok 6. Tunggu saya. Duh. Kelompok 6. Siapa kelompok 6? Marsha Hanita Syam. Silakan langsung. Jadi, ya baik Lausya. Jadi, adapun faktor penyebab mengapa Sari bisa mengalami psikologis yang terganggu yaitu karena lingkungan faktor yang kurang sehat, kurangnya pengetahuan tentang reproduksi, minimnya pengawasan orang tua, dan kondisi remaja yang sangat labil di usia tersebut. Nah, kemudian apa dampak dari psikologis tersebut? Mungkin Sari akan merasa malu, takut, overstress, dan bahkan kurang percaya pada lingkungannya sendiri atau bahkan pada dirinya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kalau Sari ini sudah hamil di luar nikah akibat bergabungnya, maka jalan yang Sari ambil atas gangguan mental tersebut yaitu menghindar dari lingkungan sosial dan putus sekolah untuk menghindari teman-teman yang mungkin jika masih bersekolah yang Sari pikirkan atau Sari takutkan nanti diejek, wah hamil di luar nikah kayak gitu. Solusi preventif dan kuratifnya yaitu solusi preventif itu apa? Preventif yaitu solusi yang mencegah sebelum terjadi. Nah, yaitu dalam lingkungan keluarga. Nah, di dalam lingkungan keluarga ini pihak orang selalu mengkomunikasikan soal permasalahan seksualitas dan pacaran sejak dini. Ataupun harus ditekankan bahwa batasan pacaran sudah sampai situ saja agar Sari ini tahu batasannya. Kemudian di lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah ini diwajibkan untuk selalu mengedukasi para muridnya agar menghindari hal-hal seperti ini. Karena kebanyakan kejadian-kejadian yang seperti ini biasanya lebih banyak terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian untuk pihak masyarakat itu sediakan lingkungan kayak organisasi remaja yang selalu didatangkan dari pihak puskesmas sendiri seperti itu. Dan untuk pemerintah itu agar tidak terjadi lagi secara seperti ini karena biasanya perempuan selalu dianggap korban. Seperti itu. Kemudian solusi kuratif yaitu menangani ketika telah terjadi.
Yaitu ketika sesuai dengan kondisi Sari tersebut, yaitu psikologisnya yang telah terganggu, maka kita sebagai orang terdekatnya Sari harus cepat-cepat membawa Sari ke psikologis agar mentalnya tidak terlalu down Cukup, akibat cukup, Mbak Arsya. Terima kasih atas keterangannya. Intinya ada beberapa ada beberapa pihak yang harus menjadi langkah preventif ataupun juga jadi langkah kuratif dari permasalahan yang ada di sini ya. Kemudian kelompok 5 silahkan. Nurul Aliyah, silakan Nurul Aliyah. Baik, Lausha. Pada kasus ini, Riko yang sering bolos sekolah dan tertangkap merokok di lingkungan sekolah mengaku bosan belajar dan lebih senang berkumpul dengan teman-temannya di luar. Sehingga nilainya menurun drastis dan ia mulai tidak peduli terhadap masa depannya. Nah, pada faktor penyebabnya ini yaitu kurang pengawasan dari orang tua atau guru, lingkungan teman sebaya yang kurang baik atau negatif, dan ingin diakui oleh teman-temannya yang mengarah pada faktor penerimaan sosial. Hubungan motivasi belajar dan perilaku menyimpang. Riko tidak merasa rugi jika dia bolos sekolah. Riko tidak punya motivasi untuk belajar, jadi ia memilih jalan yang mudah meskipun itu salah. Contohnya dia lebih senang berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan belajar. Dampak jangka panjangnya itu Riko berisiko terjerumus kenakalan remaja yang lebih berat. Masa depan menjadi tidak terarah, paru-paru mudah rusak karena merokok di usia muda, serta dicap sebagai anak yang nakal oleh lingkungannya. Solusinya ada 2 arah dari sekolah dan keluarga. Yang pertama, sekolah. Guru melakukan pendekatan secara pribadi kepada Riko, tidak menegur Riko di depan umum, dan guru membuat metode belajar yang variatif. Dari pihak keluarga, orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak, komunikasi yang baik kepada anak, serta bekerja sama dengan sekolah di mana contohnya itu saling berbagi informasi tentang perkembangan Riko baik di rumah maupun di sekolah. Oke, cukup. Kasus selanjutnya, kasus 4, kelompok 4, silakan Dini Kurratu Aini. Jadi di sini tuh ada pola kepercayaan Arman. Jadi Arman ini termasuk dalam pola kepercayaan ikut-ikutan. Dia ini melakukan sesuatu bukan karena dia yakin itu benar, tetapi karena dia ingin dianggap berbeda dari teman. Dia tidak ingin dianggap berbeda dari temannya. Jadi dia ikut dalam melakukan hal yang tidak benar itu karena dia takut dibilangi sama temannya kalau dia tuh tidak gaul dan tidak apa ya, tidak kayak zaman sekarang itu loh, Syah. Yang kedua itu hubungan religius atau perilaku remaja, di mana religius ini kan pengendalian diri pada seseorang. Jika pengendalian diri dengan perilaku atau moral ini tidak sinkron, maka seseorang akan mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Dampak perilakunya itu, Arman ini sangat berbahaya karena selain merusak kesehatan lewat risiko kecanduan dan penyakit mematikan, hal ini juga bisa memicu kriminalitas seperti mencuri atau menodong karena jika dia tidak lagi memiliki uang untuk membeli rokok atau minuman keras, ia akan melakukan hal yang buruk seperti mencuri. Strategi pembinaan yang efektif itu dia jangan dimarahi secara berlebihan dulu, tetapi diajak bicara dengan baik-baik, berikan support apa alasan dia melakukan, lalu jelaskan bahaya tentang merokok dan minuman keras, dan ajak Arman beribadah dan jangan langsung dipaksa. Bantu dia cari teman atau ajak Arman melakukan kegiatan positif seperti olahraga atau berorganisasi agar dia lupa untuk berbuat hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja, Lausha. Thank you. Untuk kasus 3, silahkan Mawar Indriani.
Baik, Rosya, untuk kasus ketiga ini di mana eh, Dewi ini eh, berada ke keyakinan remaja bahwa dirinya ini selalu menjadi pusat perhatian. Dalam kasus Dewi, ia merasa eh, semua orang selalu memperhatikan dan mengkritiknya, padahal orang lain sebenarnya tidak memperhatikan atau mengkritik Dewi, melainkan orang lain itu mungkin sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kenapa demikian? Dewi merasa seperti itu karena eh, Dewi ini sedang fokus memikirkan diri sendiri dan berpikir orang lain ini sedang melakukan kritikan terhadap dirinya yang membuat Dewi merasa seperti sedang berada di atas panggung di mana setiap gerakan kecilnya itu dinilai oleh orang lain. Dan dampaknya itu kenapa dampak psikologisnya yang muncul itu adalah kecemasan sosial, rasa takut yang berlebihan akan penilaian negatif yang membuat interaksi sosialnya merasa tidak aman karena dia selalu memikirkan orang lain ini mengkritik diri Dewi. Dan yang kedua itu ada Dewi menarik diri. Sebagai pertahanannya ini Dewi. Rancang strategi intervensinya seperti apa? Ya, Rosya. Solusinya seperti apa? Solusinya itu ada dua, yaitu dari internal sendiri, dari diri Dewi sendiri. Di sini Dewi perlu berpikir bahwa orang lain ini sebenarnya tidak peduli dengan Dewi. Mereka ini sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yang kedua itu ada di solusi eksternal, di mana di lingkungan seperti dukungan keluarga. Orang tua di sini perlu memberikan apresiasi pada hal-hal kecil yang Dewi lakukan, bukan menuntut Dewi melakukan sesuatu dengan keinginan keluarga tersebut. Oke, jadi intinya biasanya banyak sekali remaja yang seperti ini, bahkan orang dewasa pun seperti itu, apalagi pengaruh dari dampak media sosial yang gampang sekali dilihat kehidupannya orang lain, kemudian kita selalu membanding-bandingkan diri kita atau kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, sehingga yang lain itu kadang hanya melihat storynya orang, jadi insecure, jadi minder, jadi selalu membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Nah, itu biasanya dampak negatif dari media sosial juga yang sangat mempengaruhi hal-hal semacam ini. Selanjutnya di kasus kedua, silakan kelompok 2, Andi Nurzalia. Baik, yang langsung saja kita yang pertama, perkembangan moral yang dialami oleh Nina. Nah, sekarang ini Nina lagi ada di fase mana dia tidak cuma mau menerima apa yang diajarkan orang tua begitu saja. Dulu mungkin waktu semasa saya kecil dia hanya nurut karena takut atau percaya sepenuhnya, tapi sekarang dia mulai memikirkan sendiri benar atau salahnya sesuatu. Kemudian dia mulai membandingkan aturan rumahnya apa yang dia lihat dengan lingkungan teman-temannya. Menurut dia apa yang dilakukan itu hal yang wajar karena teman-temannya pun melakukan hal yang serupa. Dan ini yang menandakan bahwa pemikiran moralnya itu sudah berkembang, tapi masih terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan belum punya pendirian yang kuat. Dia merasa orang tuanya itu terlalu kuno, padahal sebenarnya dia sedang mencoba menentukan apa namanya standar hidupnya sendiri. Kemudian yang kedua, eh, mengapa remaja mulai mempertanyakan nilai? Karena di masa remaja itu terjadi ada beberapa hal sekaligus. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Nah, Nina membandingkan aturan di rumahnya dengan kehidupan teman-temannya, yang dimana kehidupan teman-temannya itu kayak tidak seperti apa yang ada di kehidupannya. Kemudian identitas dirinya itu mulai terbentuk, yang dimana masa remajanya itu sudah mempertanyakan siapa aku sebenarnya.
Oke, langsung Kemudian ke solusi lagi. otaknya belum Oke, matang sepenuhnya. oke, silakan lanjut di solusi. Bagian pengambilan keputusan jangka panjang masih berkembang. Mereka ingin dianggap dewasa, tetapi belum punya pengalaman yang cukup. Kemudian apa resiko Langsung solusi yang Nur dilakukan Salia. oleh Nina? Yang pastinya Salia, itu kepercayaan Salia, orang tuanya yang sudah hilang. Salia, silakan langsung di solusi, kita terbatas Atau waktu. apa? Solusinya. Oh, eh, solusinya, solusinya itu jangan langsung apa namanya, jangan langsung dimarahi kayak misalnya pokoknya nurut, tidak boleh keluar, tapi dengarkan dulu Nina, biarkan dia berbicara tentang perasaannya karena remaja itu merasa didengar, lebih mau terbuka. Kemudian jelaskan alasan di balik aturan tersebut, bukan cuman sekedar menyuruh tidak boleh, tetapi jelaskan mengapa. Kalau Nina mengerti alasan di balik aturan tersebut, dia lebih gampang menerimanya. Kemudian pastinya buat aturan bersama-sama, ajak Nina diskusi buat mencari jalan tengah. Dia akan lebih nurut kalau ikut andil dalam apa ya, dalam peraturan tersebut. Oke. Kemudian kasih kepercayaan pelan-pelan. Mulai dari hal kecil, lihat apakah dia itu tanggung jawab, baru tambah kebebasannya. Yang ini dimana mengajarkan Nina bahwa kebebasan itu didapat dari kepercayaan, bukan dari melanggar. Kemudian yang terakhir, ajarkan nilai, bukan sekedar aturan. Kalau Nina paham kenapa sesuatu itu penting, dia akan tetap pegang prinsip itu bahkan di saat tidak ada yang mengawasi. Seperti Oke. itu, Lausya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya. Good job. Next, kasus satu terakhir, silakan. Siapa kelompok satu? Mutiara, silakan Mutiara. Halo, Syek. Jadi sebenarnya yang terjadi pada Fajar ini secara logika itu dia mengalami perubahan fisik yang cepat, tapi emosi dan cara berpikirnya ini belum berkembang seimbang. Jadi emosinya besar tapi kontrol dirinya masih lemah. Akibatnya dia ini jadi lebih mudah marah, tersinggung, dan sulit memahami konsekuensi yang kemudian menyebabkan konflik dengan teman-temannya dan kayak membolos karena merasa tidak nyaman di kelas. Terus penyebabnya adalah kombinasi dari perubahan hormon atau biologisnya si Fajar ini dan perkembangan otak yang belum matang dan tekanan sosialnya juga. Dampaknya kalau tidak ditangani yaitu bisa-bisa Fajar ini rusak hubungan sosialnya, misal kayak rusak hubungan pertemanannya. Terus yang kedua kayak prestasi Fajar of course menurun karena dia di sini diceritakan sering bolos juga. Terus yang ketiga itu dia kayak dia kan terbiasa menghindari masalah. Nah, ketika seseorang terbiasa menghindari masalah, itu membuatnya tidak terbiasa untuk bagaimana cara keluar dari masalah ini, sehingga dia tidak biasa untuk mencari tahu jalan keluarnya. Dan ini akan mengakibatkan dia bisa-bisa stres dan juga sulit mengontrol emosinya. Jadi bisa-bisa kena kena mental si Fajar ini. Terus solusinya yaitu menurut saya dari diri Fajar sendiri dia itu harus belajar mengontrol emosinya. Misalnya dia menenangkan diri sebelum bereaksi. Jadi dia harus berpikir sebelum bereaksi atau marah kepada orang lain. Terus dari kedua orang tuanya itu harus lebih banyak komunikasi dan membimbing kayak bukan cuma memarahi tapi kayak memberi arahan begitu kayak Fajar kayak jangan seperti diajarkan mungkin lebih lembut. Terus yang ketiga dari sekolah. Mungkin di sini tuh guru BK bisa membantu konseling dan kayak menyelesaikan konflik. Kayak misal saya kepada guru dosen PA saya, misal curhat, terus minta arahan, saya ini harus bagaimana begitu. Terus yang terakhir dari lingkungannya itu mungkin diarahkan ke kegiatan positif seperti olahraga atau organisasi. Menurut saya organisasi itu salah satu yang bisa membentuk kita lebih positif karena di situ kita bisa belajar oh begini ternyata di dunia organisasi mungkin bisa dia berpikir untuk lebih ke depannya bagaimana itu dunia kerja sehingga dia lebih teratur Lausya. Oke, Mungkin itu saja Lausya. terima kasih atas jawabannya semuanya. Dan saya teringat terhadap
pesan dari Dokter Gia, mungkin kalian follow juga Dokter Gia ya. Di situ pernah saya lihat ya di podcast yang menyatakan bahwa emosi kita itu meledak-ledaknya itu di 1 menit pertama. Jadi upayakan tahanlah itu dulu 1 menitnya. Itu berapa sih? Karena efeknya itu bisa kemana-mana. Itu kan kayak ini Fajar kalau meledak-ledak itu sebentar sekali jika keluarnya itu, tapi dampaknya ketika kita tidak bisa tahan itu, dampaknya bisa pertemanannya rusak, kemudian kita tidak ada orang yang suka kepada kita karena kita gampang sekali emosian, marah-marah. Jadi kemudian ada sesuatu yang mungkin ada masalah yang mungkin sedikit saja masalahnya hingga akhirnya membesar, membesar, membesar karena kita tidak bisa tahan emosi itu. Dan salah satu yang bisa dilaksanakan pada saat ketika ingin meledak-ledak itu upayakan untuk tarik nafas. Jadi tarik nafas itu bisa untuk meredah emosi yang tinggi. Nanti dan jangan sama sekali mengambil keputusan pada saat kamu sedang dalam emosi tinggi, dalam suasana yang lagi marah. Tolong jangan ambil keputusan apapun dalam kehidupan kamu pada saat kondisi itu. Nanti tenang, baru bisa dipikirkan semuanya, dampak baik buruknya dipertimbangkan, itu baru bisa mengambil keputusan. Jadi pesan saya satu kali lagi, jangan sama sekali ambil keputusan di tengah keadaan marah. Saya sering kali seperti itu dan ujung-ujungnya, duh kenapa saya begitu tadi? Kenapa saya tadi bilang begini? Kenapa tadi saya bilang begitu? Nah, itu sering terjadi dalam kehidupan. Saya pun sering sekali mengalami itu sehingga saya bisa mengatakan seperti ini ke kalian agar bisa dijadikan pengalaman. Mumpung kalian masih di tahap-tahap remaja akhir ini menuju dewasa ya, sehingga dewasanya nanti lebih baik lagi menjadi dewasa yang lebih baik, lebih positif. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Mungkin pekan depan kita bisa laksanakan 2 kali pertemuan ya. Karena kayaknya ini sudah hampir final tes. Pekan ini saya masih sibuk. Jadi mungkin pekan depan kita ambil Selasa dan Jumat. Jumat kalian sibuk ini tidak? Ada jadwal kuliah tidak di hari Jumat? Ada Saat full. Tidak, hanya cuma satu mata kuliah dia masuk di jam 2. Oh, berarti kita bisa di jam 9 nih pagi ya. Online saja. Bisa. Tapi mungkin Jumat depan ya, bukan Jumat ini. Mungkin Jumat depan baru kita 2 kali dalam sepekan karena kayaknya bentar lagi final. Saya baru cek-cek ini tadi, kayaknya terlambat ini materinya. Oke, nanti kita infokan lagi di grup. Tapi yang jelasnya hari Jumat, tolong jangan lagi ambil mata kuliah yang lain. Siapa tahu ada yang jadi yang untuk Jumat pekan depan, insya Allah kita masuk di jam 9. Selasa dan Jumat. Hari Selasa dengan hari Jumat ya Lausha. Iya, jadi ada 2 pertemuan dalam 1 pekan depan. Ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Syesha, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.